Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba membacanya dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini semua terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini. Kamu jangan main handphone malam-malam. Baca buku-buku, biar kamu jadi anak sukses. Dan saya harus memberikan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya harus duduk di bangku itu dan membaca buku-buku bisu dan tak asyik itu sampai saya tertidur. Pintu ini tak boleh dikunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan saya masih baca di sini sebelum jam 10 atau jam 11 tiba. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya membagikan cerita ini kepada hadirin sekalian. Saya bukannya gak berusaha. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya udah baca-baca motivasi dan kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi anehnya, hal-hal yang saya baca itu gak nempel di saya. Palingin kalau nempel itu cuma bertahan 10 menit atau 15 menit. Udah gitu ngantuk. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi rasa rindu saya pada handphone. Kalau saja mengubah diri ini bisa dilakukan serenyah ceramahnya Margaret Teguh, mungkin aku tak akan semenderita ini. Apa? Saudara-saudara tak percaya kalau saya menderita? Tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Ini bukan acting anak SMA yang lagi monolog itu, bukan. Ini real, nyata. Saya memang menderita. Kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, gak akan ada yang sanggup buat baca. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya kalau sekarang ini saya sedang dikepung sedih dan dibully sepi? Sekarang saya yang tanya, siapa di antara hadirin sekalian yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sekalian tanpa merasakan adanya rasa hampa? Gak akan ada yang mampu. Saya juga gitu. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Dia telah menjadi diri kita dan bahkan sangat berpengaruh dalam hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia telah bersama kita pagi, siang, sore, malam. Dia tetap menemani kita. Ya asalkan kuotanya banyak, wifi-nya mantep, pasti akan menemani. Dia telah menyimpan nama dan memori kita di dalam dirinya. Dan kita
password dan kunci pembukanya di benak kita. Sebuah hubungan yang romantis, bukan? Makanya kalau berpisah sama dia seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak saya pertama bisa membaca dan menulis, saya telah menuliskan nama saya di dalam dirinya. Arayan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu jenis ke jenis yang lain, tapi sikap mereka tetap sama terhadap kita, setia. Coba bayangkan kalau kita harus ganti partner sama kita, ganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi tuh pergantian pemimpin tuh, bisa makin bagus sebetulnya, bisa makin anjlok sebetulnya. ada. Maaf kalau kesepian ngomongnya suka kemana aja. Jadi bagaimana? Sudah terlihat belum nih wajah saya menderita? Saya menderita bukan karena dihadapkan pada satu hal saja. Saya dihadapkan pada dua hal yang saling bertolak belakang. Saya tahu ibu dan ayah saya menciptakan peraturan baru itu agar studi saya meningkat. Tapi di sisi lain, saya gak bisa jauh sama handphone. Kadang kalau saya lagi kangen sama dia, saya ambil casingnya, saya peluk-peluk, saya cium-cium, saya ajak ngobrol. Ini ngucapnya digoyang sepi. Tapi juga terkenang masa-masa dramatis kami ketika ia mulai melemah dan saya sibuk cari colokan. Tak ada yang lebih membahagiakan daripada mendengar suara riang dan renyahnya. Saya bisa nonton drakor sampai subuh, sampai saya tahu dialognya. Buyana, Nachicha, Jenaya, Bisa, Agatisa, Rataga. Saya juga bisa ke Korea biar lihat BTS comeback sama lagu partner. Dia benar-benar membuat dunia ini menjadi lebih seru, mudah, dan cepat. Jadi bagaimana bisa saya berlama-lama dengan buku-buku bisu dan tas ini? Ini sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran saya. Habis. Sementara sekarang kita hidup di zaman segalanya harus serba cepat. Saya hampir pernah pisah untuk tidak terlalu bergantung sama dia. Tapi ketika saya memergoki ibu dan ayah saya sedang memainkan handphonenya dengan asyik, saya merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk jauh sama dia semakin menurun. Dan bahkan kini ia ada di kepala saya. Jangan terlalu dalam atau kalian akan menderita seperti saya. Apa ya? Ada apa nak? Enggak mah, enggak ada apa-apa. Betapa berat dan
agar mendapat kelahiranku kembali.